Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, saduk qarimulakum nasroh, al-khabaru waqi bimantibikasi halian. Makum sofa mafuzusina manitibikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, proyek perbaikan Jalan Kali CBL Cibitung, Kabupaten Bekasi baru saja memakan korban pada Selasa 14 Mei 2024 malam. Kejadian ini berawal ketika pasangan suami istri baru saja pulang kerja dari arah stasiun Tambun menuju ke perumahan The Cherry Ville Cibitung. Keadaan jalan yang rusak karena masih dalam tahap perbaikan dan juga penerangan lampu yang kurang, puing batu berserakan di jalan, membuat korban tergelincir dan jatuh dari sepeda motor. Rudi, seorang korban, mengeluh akibat kejadian ini. Dia berharap agar proyek ini cepat selesai supaya akses jalan normal kembali. Beruntung Rudi dan istri mendapatkan pertolongan dari pengendara lain. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Kondisi Jalan Alinda dan Jalan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara yang rusak ringan hingga rusak berat dikeluhkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Aspal Jalan Alinda nampak retak, tidak sedikit jumlah lubang dengan diameter kecil hingga besar yang harus dihindari oleh para pengendara ketika melintas. Kondisi ruas jalan seperti itu nampak sekira 200 meter. Kondisi Jalan Alinda ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat sejak tahun 2023 lalu. Namun, belum ada upaya dari pemerintah kota untuk memperbaiki jalan. Diketahui lalu lintas di ruas jalan ini terbilang cukup ramai. Pasalnya, ruas jalan ini merupakan alternatif bagi masyarakat dari Kota Bekasi menuju ke Kabupaten Bekasi atau sebaliknya. Berharap Pemkot Bekasi segera memperbaiki ruas jalan tersebut agar tidak membahayakan pengendara, tidak menunggu kecelakaan yang berakibat fatal bagi pengendara terjadi. Berita selanjutnya yang dilansir dari Radar Bekasi, seorang pria bertato yang belum diketahui identitasnya tewas akibat dihakimi massa di sekitar Pasar Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Rabu 15 Mei 2024. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga inisial SN. Kapolsek Bantar Gebang AKP Ririn Sri Damayanti mengatakan peristiwa itu terjadi saat korban inisial SN sedang sarapan di warung soto di lokasi tersebut pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menyantap soto, SN melihat kendaraan Honda Beat warna hitam nopol B5972 FPG tengah diotak-atik oleh pria bertato tersebut. SN lalu berteriak. Mengetahui SN berteriak, pria bertato tersebut lari dan dikejar oleh warga yang ada di sekitar pasar MGT. Sekitar jarak 200 meter, pelaku berhasil ditangkap oleh warga yang mengejarnya. Pelaku dikeroyok warga sehingga akhirnya pelaku meninggal di lokasi. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Berita selanjutnya masih dilansir dari Radar Bekasi. Warga digegerkan dengan penemuan mayat pria yang mengapung di perairan irigasi perumahan Bumi Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa 14 Mei 2024 malam. Identitas mayat tersebut terungkap sebagai Solikin, warga Kampung Gudang RT 1 RW 2 Desa Karangsatria. Korban ditemukan mengenakan kemeja, celana panjang hitam dan jam tangan. Berdasarkan hasil identifikasi, Solikin berusia 71 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di sekitar lokasi penemuan. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Menurut keterangan saksi kepada polisi, korban diketahui menderita sakit. Malam itu juga mayat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung. Sementara itu, saksi mata Marwan umur 33 tahun mengungkapkan bahwa awal mula penemuan mayat tersebut terjadi saat ia bersama rekannya bersantai di bantaran sungai irigasi. Awalnya mereka mengira sebuah boneka, namun setelah diperiksa lebih lanjut ternyata mayat seseorang.
mengakhiri berita pada hari ini, dilansir dari berita cikarang.com. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi mengajak para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna mencegah terjadi praktik politik uang pada masa Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, mengatakan pada momentum Pilkada mendatang ada potensi praktik politik uang sehingga kampanye hitam atau black campaign yang merugikan peserta pemilu. Untuk itu, Bawaslu melibatkan Karang Taruna dalam skema pengawasan partisipatif, termasuk organisasi kepemudaan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya kerjasama ini, dia berharap seluruh anggota Karang Taruna proaktif melakukan pengawasan dan menginformasikan kepada Bawaslu apabila ada potensi pelanggaran dalam tahapan pilkada. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.